Number 1. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina al-khulil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-ghafirin amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya dan sidang jamaah Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah dan selawat yang tak ada hentinya kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang mahasiswa ini sudah menyusun skripsi, tinggal mau wisuda, dan dia sempat mengeluh, bertanya kepada seorang kiai, "Wahai Pak Kiai, hidup ini susah juga ya, repot juga. Mulai SD sekolah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Akhir-akhirnya juga belum tentu dapat pekerjaan. Susah juga ya hidup ini. Kenapa bisa begini Pak Kiai?" Pertanyaan yang diberikan kepada Pak Kiai ini, Pak Kiai tidak menjawabnya, tetapi dia kembali memberikan sebuah pertanyaan kepada mahasiswa ini. "Wahai Nak, saya mau bertanya kepada kamu, apa tujuan Allah menciptakan kita manusia?" Kira-kira Pak, Bu, kalau kita ditanya seperti ini, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa jawaban kita? Coba saya tanya ini di belakang. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk Ibu. Untuk beribadah. Jawaban Ibu sama dengan jawaban yang diberikan mahasiswa ini dengan memberikan ayat dari "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan manusia, kata Allah, illa liya'budun, tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Pak dia menjawab, tidak, bukan itu jawabannya. Ternyata bukan itu jawaban yang ditunggu Pak Kiai. Lalu mahasiswa ini kembali mengatakan, kalau begitu Pak Kiai, dia kembali mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya ingin menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Berarti Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kembali Pak Kiai mengatakan, bukan itu jawabannya. Lalu mahasiswa ini kembali bertanya, kalau begitu Pak Kiai, apa jawabannya? Pak Kiai mengatakan, tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk bahagia. Untuk bahagia. Mahasiswa ini dia, loh, kenapa bisa Pak Kiai? Masa Allah ciptakan manusia untuk bahagia? Nyatanya dalam hidup ini galau, gelisah, merana, sedih. Ada bahagia tapi kayaknya lebih jauh, lebih banyak kita sedih, lebih banyak gelisah. Maka Pak Kiai mengatakan, "Wahai, nah,
menciptakan Adam, manusia yang pertama, di mana dia simpan? Masih sering mengatakan di surga bahagia. Kalau di surga bahagia atau sedih menderita? Masih sering mengatakan ya tentu bahagia. Siapa yang tidak bahagia di surga? Nah, tujuan Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Mahasiswa ini kemarin protes, Pak. Tidak, mana mungkin begitu aja. Ini kan contohnya dari ada dimasukkan di surga. Lalu dia mengatakan, tunggu dulu, kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Nah, pertanyaan ini yang ingin dia tunggu, bahwa apa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Disebabkan karena dia kenapa? Memakan buah khuldi. Kenapa buah khuldi itu? Adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu larangan? Artinya dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, dia mengatakan dengan dosa yang kalian lakukan menjadikan jiwa kalian, diri kalian tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak pantas membuat Adam tinggal di surga, maka dilemparlah dia keluar ke bumi. Begitu juga anak cucunya tidak berhak untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidupnya apabila digeluti dengan dosa-dosa. Sidang jamaah Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita. 11 bulan-bulan yang lalu kita dibebaskan untuk santap coto, kondro, bakso di siang hari. Di bulan ini kita diuji oleh Allah. Apakah kita termasuk orang yang beriman dulunya halal kita makan, tapi saat ini haram kita santap apabila di siang hari. 11 bulan-bulan yang lalu banyak kesalahan, banyak tentu kehilapan-kehilapan yang kita lakukan. Allah memberikan sajian bulan Ramadan sebagai kesempatan bagi kita menuju rahmat Allah, sebagai kesempatan bagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ada sebuah kitab yang bernama Kitab Hadaik wal Haqaiq. Kitab Hadaik wal Haqaiq, kitab ini yaitu meraih ridha Allah, ma'rifatullah, meraih ridha Allah. Dalam kitab ini berjilid-jilid, tetapi bab yang pertama yang dia bahas adalah taubat. Karena yang tidak pantas menjadikan manusia bahagia, tenang dan bahagia disebabkan karena dosa-dosanya. Satu jalan untuk mendatangkan kedamaian, ketenangan, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam kitab ini dia membagi 3 dosa. Ada 3 dosa. Yang pertama, dosa fisik, dosa lahir, dosa tubuh. Dosa ini biasanya pelakunya adalah orang-orang awam. Nah, termasuk saya juga, karena hadinya muda saya masih orang awam juga, belum jadi masih orang awam juga. Ini dosa fisik selalu diukur untuk orang-orang awam, seperti berjudi, berzinah, minuman keras, tawuran. Ini nampak dengan fisiknya dia melakukan dosa. Maka dengan dosa ini harus istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama mengatakan dosa seperti ini biasanya orang-orang yang belajar agama, jalur-jalur keras yang kayak teroris misalnya, dosa-dosa seperti ini tidak dilakukan lagi. Dia sudah rajin ibadah, rajin sholat, tidak bermaksiat lagi, tidak minuman keras, tidak minum judi. Jadi biasanya pelakunya terbebas dari situ. Orang-orang yang garis keras biasanya yang bersifat teroris biasanya lepas dari situ. Tetapi di dalam kitab Hadaik wal Haqaiq ini tingkatan yang kedua, dosa yang kedua yaitu dosa batin. Ini biasanya dosa batin ini tidak memilah-milah. Siapapun kita, maaf saja, seorang penceramah yang fasih, yang bagus, mungkin hatinya, saya ini pintar ceramah. Maaf saja, ini terjebak Islam.
imam sholat, maaf Pak Imam, muncul perasaannya, bagus sholat aja, maaf, tak dirasa dirinya terjebak dalam dosa. Maaf saja, pada waktu kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah, melakukan ibadah sholat, melihat orang di pinggir jalan tidak tinggi sholat, muncul perasaan, ini orang ini kencang, begini saya tidak tahu tinggi masjid, lebih mulia daripada kau. Maaf, ini sudah terjadi dengan ibadah-ibadah yang dilakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu merasa suci, malah merasa lebih mudah dibanding dengan orang lain. Maaf saja, dia kena dalam penyakit dosa. Hadirin dimulakan Allah, ingat, dengan seorang wanita berzina di Bani Israel, dia masuk surga lantaran apa? Hanya karena memberikan air bukan kepada manusia, tapi kepada anjing. Asbab dari situ Allah angkat derajatnya, diampuni dosanya, dan diberikan hadiah surga. Inna Allah la yansur ila aswarikum, la yansur ila amalikum, wa la yansur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat perbuatanmu, tetapi Allah pandang adalah hati. Pada waktu Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau carikan makhluk, carikan orang yang lebih mulia, orang yang hina, lebih hina daripada dirimu. Maka pergilah Nabi Musa di pasar, dia orang pakai baju compang-camping, dia orang ada sholat, dia tidak sholat, dia ambil, dia mengatakan, oh, ini pasti lebih hina daripada saya jadi mulia daripada dia. Pas dia mau ambil, lalu terbersih hatinya, masya Allah, tidak mungkin saya lebih mulia daripada dia, karena menentukan kemuliaan adalah Allah. Mungkin dalam hatinya ada kebaikan yang Allah. Lalu dia datang kembali, dia lihat anjing itu bulu-bulunya rontok, kelihatan yang kotor. Dia tarik untuk anjing, lalu dia bawa. Sementara dalam perjalanan dia berpikir, mana mungkin saya lebih mulia daripada anjing. Anjing ini tidak dibebani dengan syariat kepada Allah, sedangkan saya dibebani dengan syariat betapa hinanya diriku. Apabila tidak mungkin saya lebih mulia daripada anjing, maka dia datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, wahai Musa, mana makhluk yang kau bawa kepada saya? Maka Musa mengatakan, ya Allah, saya mencari dan tidak ada satupun makhluk yang saya dapatkan yang lebih hina daripada saya. Maka Allah katakan, wahai Musa, seandainya ada makhluk yang kau bawa di hadapan saya, maka sungguh nama akan saya cabut, akan saya hapus di dalam kitab-kitab sebagai nabi dan rasul. Hadirin sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaku maksiat bukan untuk dibenci, tetapi bukan juga berarti maksiat yang dilakukan dibiarkan. Tidak. Nabi Rasulullah SAW diputus untuk menyayangi seluruh makhluk. Bagaimana pelaku maksiat didoakan membenci sifatnya, tetapi menyayangi orangnya, agar kita tujuannya apa? Terhindar dari dosa ini. Dosa apa? Yaitu dosa mati. Dan dosa ini tidak memilih siapapun dia, pelaku maksiat maupun pelaku ibadah, sering terjadi terkena dengan dosa mati. Maka di bulan Ramadan ini kita tanamkan rasa kasih sayang di antara sesama. Kita tanamkan kasih sayang di antara sesama, jangankan kepada manusia, pada binatang, pada hewan dan pada tumbuh-tumbuhan. Jangan hanya menghormati orang pelaku kebaikan, tetapi benci kepada pelaku maksiat. Saatnya orang yang baik menyayangi pelaku maksiat, agar pelaku maksiat itu meninggalkan kemaksiatannya, lalu dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah juga ketika ditanya Nabi Musa, wahai Musa, pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di antara banyaknya makhlukmu, kenapa kau pilih saya sebagai nabi? Padahal saya ini cadar. Nabi Musa kan kalau bicara dia tak pasti bicara. Allah katakan, Nabi Musa katakan, wahai Allah, kenapa kau pilih saya sebagai nabi? Kenapa bukan yang lain? Banyaknya orang bagus bahasanya, banyaknya orang yang lebih pintar daripada saya. Kenapa kau pilih saya? Maka Allah katakan, wahai Musa, sesungguhnya saya memilih engkau karena kamu memiliki
sifat yang sangat penyayang. Mendakwahi Fir'aun bukan dia membenci Fir'aun, dan karena sayangnya kepada Fir'aun, sayangnya kepada Bani Israil, bagaimana pelaku manusia bisa menuju dari dosanya dan menuju ridha Allah Subhanahu. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu dosa ruh di dalam kitab Hadaib wal Haqaiq. Yang mana ini dosa ruh? Ini dosa ini tidak dicatat dosanya oleh Allah, tetapi selalu merasa berdosa. Dosa ini yang selalu dirasakan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang Allah. Dia selalu merasa berdosa kepada Allah. Di mana dosa? Saat kita habis melakukan sholat at-tahiyat, lalu kita salam kiri dan kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ucapan yang pertama kita ucapkan? Astagfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar? Padahal kita berbuat baik melakukan sholat. Masa orang sholat berdosa? Di sini memberikan ulama dalam kitab Hadaib wal Haqaiq bahwa sejenak, sedetik, sewaktu saja kita lupa kepada Allah, yang merasa dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu. Kalau kita mampu dalam tempat ini, maka sesungguhnya kita akan menjadi wali yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk selalu merasa diri hina di mata Allah, selalu merasa diri berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, dan tidak pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Sidang jemaah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta lagi sedikit waktu Pak. Bisa sampai lagi. Kebetulan tadi maaf Bapak protokol membaca tadi, saya dengar ada minus. Mungkin saya sampaikan, pernah ada satu ketika umat Nabi Musa, dia miskin sekali. Akhirnya dia mengadu, musyawarah dengan istrinya, Pak, Umi, Abi, kita ini miskin sekali. Untuk dimakan ada makan siang, tidak ada dimakan malam, ada dimakan malam, tidak ada siang. Begini, kita mengadu kepada Nabi Musa, dia mendoakan kepada Allah, karena Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Maka dia datang, wahai Musa, saya ini miskin sekali, tolong doakan saya supaya saya menjadi kaya raya. Maka Nabi Musa mengatakan, oke, saya akan mencoba mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau menjadi kaya raya. Maka didoakan oleh Nabi Musa. Setelah dia doakan dengan makbulnya doa Nabi Musa, maka Allah langsung mengijabah doanya Nabi Musa dan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, saat ini sampaikan kepada umatmu itu bahwa akan saya cabut kemiskinannya dan saya akan memberikan kekayaan kepada dirinya, tetapi cuma 1 tahun saja, tidak lebih 1 tahun. Maka Nabi Musa tadi menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, Allah sudah terima doa saya dan Tuhan kamu akan menjadi kaya, tetapi kekayaan kamu ingat cuma 1 tahun saja. Orang miskin ini tidak sedih dan alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya diberikan kekayaan, kemudahan rezeki. Tetapi pada waktu diberikan kemudahan rezeki, dia musyawarah dengan istrinya, dengan suaminya, dan mengatakan, wahai bapak, kekayaan yang Allah berikan kepada kita cuma 1 tahun saja. Kalau kita sudah lebih dari 1 tahun, Allah cabut kekayaan kita. Maka dari itu saat kita kaya ini, kita manfaatkan kesempatan kaya ini untuk membantu saudara kita. Kita manfaatkan kekayaan ini untuk membangun rumah-rumah Allah. Kita manfaatkan kesempatan itu untuk membantu semua fasilitas umum. Maka saat itu, saat Allah berikan kekayaan kepada dirinya, dia bangun masjid, dia bangun jalan, dia bantu orang-orang miskin, semua orang-orang di sekelilingnya menjadi orang-orang yang dermawan. Maka cukup 1 tahun lamanya. Selama 1 tahun itu, lebih dari 1 tahun masih kaya. Maka Nabi Musa berkata, ya Allah,
Ini orang yang pernah saya doakan. Engkau mengatakan akan memberikan kekayaan, tetapi kekayaannya cuma 1 tahun saja. Kenapa sampai sekarang masih kaya-kaya juga? Allah katakan, wahai Musa, saya membukakan pintu rezeki kekayaan bagi dirinya cuma 1. Tetapi karena saya berikan pintu rezeki kemudahan bagi dirinya, dia membukakan pintu rezeki kepada seluruh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya malu ya Musa, saya malu mencabut kekayaan yang saya berikan kepadanya. Sedangkan asbab dari dia membantu orang-orang di sekelilingnya, membangun masjid, memberikan sedekah, murah bersedekah. Maka sungguh di bulan yang berberkah ini, jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan untuk membantu saudara kita. Bagaimana kita banyak bersedekah, banyak mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena jangan sampai harta kita habis, tetapi habis juga bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita di malam ini memberikan sebuah motivasi bagi kita untuk semakin menguatkan diri dalam ibadah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.